Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, juga segenap pengurus masjid. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita juga bisa mengadakan majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Kita bisa istiqomah senantiasa melazimi majelis ilmu ini, dan juga kita sangat bersyukur Allah berikan umur panjang sehingga kita tiba-tiba sudah di bulan Sya'ban, hampir sampai di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ini mboten kraos tiba-tiba sampun hampir menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan kula panjenengan sami dipun paringi umur panjang, dipun paringi kesehatan, luas rezekinipun sehingga bisa menemui bulan Ramadan, maka saged melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin sehingga kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik ya. Nanti pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap dan mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat nanti. Suatu keistimewaan yang dimiliki oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita nanti diberikan umur panjang bisa menemui bulan Ramadan, ada beberapa keistimewaan setidaknya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Karena syariat puasa itu sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi yang diwajibkan puasa itu tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi keistimewaan yang diberikan itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Keistimewaan yang kami maksud adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku, umat Nabi Muhammad itu diberi 5 keistimewaan di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama yaitu bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih
wangi di sisi Allah daripada minyak misik, daripada minyak misik. Dalam hal ini kemudian para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud bau mulut lebih wangi daripada minyak misik itu ya sebagaimana redaksi hadis, bahwa Allah lebih mencintai bau mulutnya orang yang berpuasa, meskipun nggih ngoten niku bau nggih, bau mulut orang berpuasa niku nggih menawi sesama kita nggih mboten wangi nggih. Tapi itu lebih dicintai oleh Allah daripada harumnya minyak kasturi. Dan niku masuk akal mawon nggih. Karena terkadang di dunia ini saja orang lebih memilih sesuatu yang kita anggap tidak berguna, mboten enten hargane, daripada sesuatu yang menurut kita sangat bagus. Misalnya kados Pak Sur, bagaimana beliau itu beli sepeda motor ketek dan dibelinya itu puluhan, katanya bisa, wah ini antik, bisa puluhan juta ini. Padahal kalau menurut saya kemudian dikasih 2 juta itu masih sepeda motor. Itu karena apa ya, sudut pandangnya beda. Demikian juga ini ketika Allah kemudian memberi keistimewaan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai, ya bisa saja seperti itu, bahwa Allah mencintai bau mulutnya orang yang berpuasa daripada harumnya minyak kasturi. Kemudian ada juga ulama yang memberikan penjelasan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umat Nabi Muhammad ini nanti di akhirat itu akan diberikan pahala, bau mulutnya nanti akan wangi melebihi wanginya minyak misik, minyak kasturi. Ada juga ulama yang memberikan penjelasan bahwa nanti orang-orang yang berpuasa Ramadan itu ketika dibangkitkan di alam kuburnya, maka dia akan diberikan pahala berupa bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi ada beberapa penjelasan atau penafsiran dari para ulama tentang bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Kemudian keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, yaitu bahwa orang yang berpuasa semenjak Ramadan, semenjak dia puasa, yakni dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka dia didoakan oleh seluruh ikan-ikan yang ada di lautan. Niku menawi kita hitung pun pinten jumlahipun mboten ngertos nggih. Nyatanya setiap hari ditangkap beratus-ratus ton oleh para nelayan, ikan itu nggak pernah ada habisnya. Padahal nangkep ikannya itu ya semenjak zaman sebelum umat Nabi Muhammad, orang-orang itu sudah nangkep ikan. Nyatanya sampai hari ini ikan-ikan itu nggak ada habisnya. Artinya banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan yang kemudian mendoakan orang-orang yang berpuasa, mulai dari semenjak dia mulai berpuasa sampai nanti dia berbuka. Dia senantiasa didoakan ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi
surganya, seraya mengatakan bahwa ini disediakan untuk orang-orang yang bersabar menepis rintangan-rintangan yang ada di bulan Ramadan. Kita semuanya tahu dan juga sudah merasakan bagaimana payahnya ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apalagi kaum buruh, kaum tani dan lain sebagainya yang kerja kasar itu merasakan puasa Ramadan begitu berat. Nah, maka mereka kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang setiap hari dihias oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk orang-orang yang berhasil melewati rintangan dalam rangka melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat dari keistimewaan di bulan Ramadan ini, setan-setan yang biasanya bebas mengganggu umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan akan dibelenggu sehingga mereka tidak bebas untuk melakukan kejahatan, untuk menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dapat kita rasakan. Misalnya kita itu kalau di hari-hari biasa ajeng sholat malam ngoten nggih cok kelaksanan nggih cok mboten niki. Tapi kalau bulan Ramadan niku semangat nggih, semangat insyaallah mboten nate hutang. Kadang sore sudah tarweh, kemudian nanti masih dilanjutkan sendiri di rumah, begitu semangatnya. Nah, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu karena setan-setan dibelenggu. Nah, kok masih ada kejahatan nih di bulan Ramadan? Ya karena bolo-bolone setan tesik kathah. Bolo-bolone setan sing ganggu niku tesik kathah dari golongan manusia nggih. Yang kemarin sudah kita bahas ada 10 golongan orang-orang yang menjadi bolo-bolone setan. Nah niku sing marah-marahi napa kemudian kejahatan itu masih tetap ada meskipun setan-setannya sudah dibelenggu. Insyaallah nanti kita akan bahas musuh-musuhnya setan, musuh-musuhnya iblis. Dan ternyata musuhnya iblis lebih banyak daripada bolone. Kalau bolone kemarin niku 10 golongan, nah kalau musuhnya itu justru 20. Jadi bulan Ramadan kemudian menjadikan kita lebih bersemangat karena tadi setan pengganggunya itu dibelenggu. Kok kemudian di bulan Ramadan itu sama saja males, jangan-jangan malah jadi bolone setan. Malah ini banyak gitu. Jangan kemudian bulan Ramadan sejimat nggak ada perubahan, batur poso biasa-biasa, yang lain tarwih ya biasa-biasa delok TV, yang lain tadarus biasa-biasa delok TV, nekat nyekrul HP terus. Nah ini Ramadan dan tidak Ramadan kok biasa-biasa atau bahkan lebih parah. Wah, yang dikhawatirkan kalau seperti itu malah nanti jadi bolone setan. Kemudian keistimewaan yang kelima yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad bahwa nanti di akhir bulan Ramadan ketika sudah berpuasa kemudian qiyamul lail, maka di akhir Ramadan dia akan diampuni akan dosa-dosanya. Ini ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah menjawab, bukankah
setiap pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya itu dia layak mendapatkan balasannya. Ya, artinya dapat Lailatul Qadar ataupun tidak, karena sudah melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka dia berhak mendapatkan balasannya, dan itu adalah berupa ampunan di akhir Ramadan. Ya. Maka monggo kalau panjenengan sami menyiapkan diri untuk menghadapi bulan yang mulia. Iki hanya tinggal beberapa hari lagi, kita siapkan, kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Kita siapkan segala sesuatunya, ilmunya, kemudian kesiapan mental kita untuk kemudian menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita, yaitu orang-orang yang menjadi musuhnya iblis atau musuhnya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis, fakam a'da'uka min ummati. Setelah Rasulullah menanyakan berapa orang-orang yang menjadi kekasihmu atau menjadi teman-temanmu, ada 10 golongan dan kita bahas kemarin, insyaallah sudah kita bahas. Kemudian hari ini kita lanjut di berapa musuh-musuhmu dari golongan umatku ini. Maka iblis menjawab, qala iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a'da'i asyruna nafaran awaluhum anta ya Muhammad fa ini ubghiduka. Maka iblis menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuhku dari kalangan umatmu itu ada 20 golongan. Yang pertama adalah engkau wahai Muhammad, aku sangat benci padamu. Ini kata iblis begitu. Jadi orang yang paling dibenci iblis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu mau hidup tanpa orang yang membenci kita, itu tidak bisa, karena itu sudah sunnatullah. Jadi dalam sunnatullah itu ada namanya sunnatut tadafu, sunnah perlawanan. Jadi selama dunia ini berdiri, tidak akan pernah tidak ada yang namanya permusuhan, tidak akan pernah hilang yang namanya perlawanan. Pasti selamanya akan ada permusuhan. Karena perlawanan itu sudah menjadi sunatullah. Ada siang, ada malam, ada muda, ada tua, ada pagi, ada sore, ada hitam, ada putih. Itu sudah sunnatut tadafu. Ada baik, ada buruk, ada pria, ada wanita. Itu sunnatullah yang tidak bisa dihilangkan. Kemudian kalau kemudian kita jadi orang yang tidak punya musuh, pengen jadi orang baik yang tidak punya musuh, atau jadi orang baik yang tidak dibenci satu orang pun, nggak bisa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang terbaik sak dunia, orang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi meskipun demikian, beliau juga punya musuh sampai perang-perang, sampai perang-perang. Maka ya mau nggak mau, kalau kita jadi manusia itu sebaik apapun ya tetap punya musuh.
tetap nanti punya musuh. Ada saja orang yang benci kepada kita. Jadi kalau kemudian kok ada orang benci dengan kita, jangan terlalu bersedih ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW orang terbaik pun juga banyak orang yang benci kepada beliau. Nah, di antara yang paling benci adalah iblis. Kemudian orang yang dibenci yang kedua dari umat Nabi Muhammad ini al-alim al-amil bil ilmi, yaitu golongan yang kedua, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini orang yang sangat dibenci oleh iblis, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau orang alim tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya, atau orang alim kemudian yang membela orang-orang yang buruk, pemimpin-pemimpin yang zalim, justru jadi temannya iblis. Tapi orang alim yang mengamalkan ilmunya ini menjadi musuhnya iblis. Wa hamilul Quran ay hafidhuhu. Yang ketiga adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Idza amila bima fihi. Ketika para penghafal Al-Quran itu mengamalkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamalatul Quran urafa'a ahlil jannati yaumal qiyamati wasyuhada'u quwwatu ahlil jannati wal anbiya'u sadatu ahlil jannah. Para penghafal Al-Quran itu nanti akan dikenal sebagai ahli surga pada hari kiamat. Dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu nanti akan menjadi penuntunnya para penduduk surga. Dan para nabi akan menjadi pemimpin-pemimpinnya penduduk surga. Jadi keistimewaan para hamalatul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan juga mengamalkan isinya, isi Al-Quran, maka mereka dijamin menjadi penduduk surga ketika mengamalkan isi Al-Quran. Nah, maka monggo kula panjenengan sami meniatkan diri untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Ora kita satu hari seayat, boko seayat, insya Allah nanti hasilnya akan banyak. Meskipun satu hari satu ayat, itu kalau kemudian kita bisa konsisten berjus-jus akan kita dapatkan. Mengapa selama ini kok hafalan kita itu hanya itu saja? Ya karena kepengin tok kepengin tok, kemudian tidak ada realisasi. Meskipun satu hari satu ayat atau satu minggu satu ayat, tidak ada realisasinya. Hanya ketika ada orang menghafal Al-Quran, ya aku yo pengen dadi penghafal Quran. Nek namung pengen niku kathah tunggale nggih. Walaupun ternyata tidak semua orang itu pengen menjadi penghafal Quran. Yang punya keinginan niku tidak banyak. Yang sudah punya keinginan kemudian punya usaha langkung boten kathah. Wis pengen jane tapi belum ada action, nah itu banyak. Kemudian yang sudah pengen, sudah ada action, kemudian nggak bisa istiqomah, nggih banyak. Para penghafal Al-Quran ini keutamaannya sangat banyak, sangat banyak. Kemudian ini salah satunya, para penghafal Quran itu nanti mendapatkan jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penduduk surga.
Kemudian yang keempat dari musuh-musuhnya iblis adalah wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin. Muadzin yang ikhlas lillahi ta'ala, yang mengadzani untuk sholat 5 waktu. Okay. Muadzin, wah senajan muadzin niku berat nggih. Kata-katahipun niku nggih ngejip nih. Malah wis ben Pak anu. Ku nek Pak tak adzan tak budal. Nggih, tempat saya sendiri ya begitu. Biasanya yang adzan siapa? Kalau dia belum adzan meskipun yang lain sudah gemuntang, wis dinanti dulu biar Pak fulan adzan dulu. Ini Pak Miyarso kemana kok belum adzan? Enggak segera berangkat kemudian ikut-ikutan adzan atau mendahului. Padahal kalau kita itu tahu dari pahala muadzin, tentu kita akan berebut, kemudian seandainya perlu diundi maka akan undian siapa yang berhak untuk adzan, karena memang pahala dari muadzin itu sangat luar biasa, dan dia termasuk orang yang dicatat oleh iblis sebagai musuhnya. Ini tukang adzan ini jadi musuhku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinul muhtasibu kasyahidil mutasyahhiti fi damihi idza mata lam yudawwad fi qabrihi. Ini salah satu keutamaan muadzin. Orang yang adzan, yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, itu seperti orang yang mati syahid yang berlumuran darah ketika matinya. Maka dia nanti tidak akan dimakan belatung di dalam kuburnya. Ya, lam yudawat. Kan rata-rata orang yang sudah meninggal kan dia dimakan belatung. Tapi orang yang di dunia ini menjadi muadzin nanti akan diselamatkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya akan utuh. Insyaallah. Ini keutamaan yang luar biasa. Selain keutamaan-keutamaan yang sangat banyak nih, di antaranya muadzin itu didoakan mendapatkan ampunan, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ampunan. Kemudian muadzin itu akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang dipanggil, karena adzan itu kan panggilan untuk datang ke masjid. Maka orang-orang yang datang ke masjid, mereka dapat pahala sholat berjamaah. Lah muadzinnya ini mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang datang ke masjid, misalnya sing dugi 50-an gitu. Nah, dia dapat pahala yang sebesar itu, yang sebesar itu tanpa mengurangi pahala orang yang datang ke masjid. Jadi kalau misalnya kita itu misalnya dicatat dapat pahala misalnya di Aji Kerto duit misalnya saben sing teko di 1 jutaan misalnya, maka di muadzinnya ini karena yang datang 50 orang, ya dia dapat 51 juta misalnya berupakan uang misalnya. Sebesar itu pahala orang yang adzan. Maka niku sangat dibenci iblis, sangat dibenci iblis. Kemudian yang kelima yang menjadi musuhnya iblis adalah wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Para pencinta fakir miskin dan orang-orang yatim. Para pencinta orang-orang miskin dan anak yatim. Pencinta fuqara dan masakin
dan anak-anak yatim. Ini sangat dibenci oleh iblis, dan rata-rata manusia itu nggak suka. Jadi rata-rata manusia itu nggak suka dengan orang-orang miskin, tidak suka duduk-duduk dengan orang-orang fakir, tidak suka duduk dengan anak-anak yatim. Ya, itu hawa yang ditebarkan oleh iblis. Lingguh aja karo wong miskin ndak ketularan miskin. Lingguh aja karo wong fakir ndak ketularan fakir. Ojo anu karo bocah yatim. Ini marai ini dan itu adalah apa ya? Hawa yang dibisikkan oleh iblis laknatullah. Sehingga biasanya yang seneng duduk-duduk bercengkrama itu orang-orang yang bersih hatinya, atau orang-orang miskin juga. Jadi wong miskin duduk-duduk karo wong miskin, yang fakir dengan orang-orang fakir, atau orang-orang yang memang hatinya bersih sehingga tidak mudah dipedaya oleh iblis. Para pecinta fakir dan miskin ini mereka sangat dibenci oleh iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i wa huwa min afdalil jihadi. Duduk-duduk bersama orang-orang fakir itu termasuk tawadhu. Duduk-duduk bersama orang-orang fakir itu termasuk tawadhu, dan itu adalah jihad yang utama. Artinya melawan perasaan, melawan bisikan-bisikan iblis yang seperti tadi. Karena biasanya mau duduk-duduk dengan orang miskin itu dia dibisiki oleh iblis. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara. Segala sesuatu itu ada pembukanya, ada kuncinya, dan kunci surga itu adalah mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Kemudian yang keenam dari musuhnya iblis adalah wadhu qalbin rahimin, orang yang mempunyai hati yang rahim. Tiang niku welasan niku nggih pripun, mudah merasa welas dengan orang lain yang kurang beruntung, misalnya arep sekolah orang duwe dana padahal sregepe dhek luar biasa, ing qadarullah biayanya enggak punya. Nah, kemudian karena sakit dia punya rasa belas kasihan yang tinggi, kemudian dibantu untuk bisa bersekolah. Ini kan orang-orang yang punya hati yang rahim, meskipun bukan anaknya, meskipun bukan saudaranya, melihat anak-anak yang kurang beruntung itu merasa kasihan di orang-orang yang mudah merasa kasih kepada orang lain. Fi jami'i umuri ibadillahi, dalam semua urusan dia itu mudah merasa kasihan. Wal mutawadhi'u lil haqqi,
Dan yang ketujuh yang menjadi musuhnya iblis adalah orang-orang yang tawadhu terhadap kebenaran. Wahwa al-istislam lil haqqi wa tarkul i'tiradi anil hukmi. Maksudnya mutawadhi lil haq adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang tunduk terhadap kebenaran dan tidak mau berpaling dari hukum Allah Ta'ala. Orang-orang yang tunduk terhadap kebenaran dan tidak mau berpaling dari hukum Allah. Ini mutawadhi lil haq, orang yang tawadhu dengan kebenaran. Kemudian yang ke-8, wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ijik nom pun remen ngibadah. Kesih muda sergap teng masjid, sergap mengikuti kajian, sergap ngaji. Mereka adalah musuh-musuhnya iblis, orang yang sangat dibenci oleh iblis, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Wa akilul halali. Yang kesembilan yang menjadi musuhnya iblis adalah orang yang hanya mau makan yang halal-halal saja. Meskipun enak, meskipun menggiurkan, boten halal gak mau. Jadi seandainya barang itu subhat, dia juga gak mau. Nah, orang yang seperti ini itu sangat dibenci iblis. Wong kok sok-sokan, ya kan ora genah halal utawa harame. Ya bisa jadi halal kan, bisa jadi halal kan, mubadir. Tapi bagi ini orang yang dibenci iblis ini ya betul-betul dia nggak mau. Dia baru mau ketika jelas kehalalannya. Kalau subhat nggak mau. Orang yang punya pendirian semacam itu sangat dibenci iblis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu sholata mri'in fi jawfihi luqmatu haramin. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang di dalam dirinya ada 1/10 dari makanan haram. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang di dalam dirinya itu ada 1 suap dari makanan haram. Sehingga begitu, kalau misalnya orang itu punya keteguhan jiwa, tidak mau makan kecuali yang halal, maka dia sangat dibenci iblis. Yang ke-10, wasyabanil mutahabani fillahi. 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah. 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu ya karena mereka berjuang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah Ta'ala. Mereka sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini sangat dibenci iblis. Wal harisu ala sholati fil jamaah. Dan orang-orang yang menjaga sholat jamaah. Nah, ini golongan ke-11. Semua orang yang
menjaga sholat, bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka menjadi musuhnya iblis. Berarti jenengan-jenengan ini termasuk senantiasa menjaga sholat jamaah. Wah, niku sangat dibenci iblis. Mbok sekali-kali orang yang masjid, ada saja nanti alasannya. Sholat kok kudu esok awan sore, sekali-kali kan ada istirahat. Nanti ada saja dibisikannya itu. Iki usume angin. Nanti dibisiki macam-macam. Oh, rasanya masjid nek ngomahai. Ini usume germes. Nek udan sisan rapopo, tapi nek germes biasanya marai flu. Nah, macam-macam. Iblis itu membisikkan agar kita itu enggak ke masjid. Ya kalau badannya ngeropyok ya sekali-kali enggak apa-apa atau enggak ke masjid. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktu itu senantiasa dibisiki iblis untuk tidak ke masjid. Kemudian kalau orang itu tetap kekeh menjaga sholatnya dengan berjamaah di masjid, itu setan bencinya luar biasa, hingga dia mencatat sebagai musuhnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang orang yang baik maupun orang yang fajir. Biasanya setan itu juga membisikkan bisikan nek sing ngimami kae ojo nang masjid. Itu bisikan setan gitu. Nek sing ngimami kae ojo nang masjid. Nah, itu bisikan setan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian di belakang orang yang baik maupun orang yang fajir." Orang fajir, orang yang fasik. Wong kae cok gelem adu jago. Misalnya begitu. Tapi Rasulullah tetap memerintahkan, sholatlah kalian di belakang orang yang baik maupun orang yang fajir. Dan orang yang menjaga sholat tetap di masjid tadi sangat dibenci oleh iblis. Walladzi yusalli bil-laili wan nasu niyamun. Dan orang-orang yang sholat malam di tengah orang-orang lagi sedang tidur. Nah, ini juga sangat dibenci iblis. Gulungan orang-orang yang kalau malam bangun padahal yang lain menikmati tidurnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu minal laili walau arba'an. Sallu walau raqataini ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun minal laili illa nadahum munatin ya ahlal baiti qumu li salatikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian dari salat malam itu walaupun hanya 4 rakaat, dan salatlah kalian walaupun hanya 2 rakaat. Tidak ada dari ahli keluarga yang dikenal salat malam kecuali nanti akan ada penyeru yang dia akan menyeru, ya ahlal bait qumu li salatikum. Jadi kalau misalnya kita itu dalam satu keluarga ada orang yang kemudian membiasakan sholat malam meskipun hanya 4 rakaat, 2 rakaat,
itu nanti pada waktu-waktu tertentu itu akan dibangunkan seperti ada yang memanggil, wis wayai sholat, bangunlah kalian. Misalnya jenengan niku kulino tangi jam 3, maka seperti ada penyeru yang membangunkan jam 3. Kalau misalnya membiasakan jam 3:30, setiap 3:30 itu seperti ada yang membangunkan. Meskipun tidurnya sudah malam, pada waktu itu seperti memang ada yang membangunkan, seperti ada yang memanggil, seperti ada penyeru, wahai ahlul bait. Di antara sekian keluarga, misalnya yang tinggal satu rumah itu 3 orang atau 4 orang, itu nanti salah satunya akan dibangunkan. Itu kalau kemudian kita membiasakan untuk sholat malam. Dan orang-orang yang membiasakan diri sholat malam ini, meskipun kebiasaannya yang dia lakukan hanya 4, hanya 2 rakaat, nah, itu sangat dibenci iblis. Walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram, dan golongan yang ke-13 dari orang-orang yang menjadi musuhnya iblis adalah orang yang menahan dirinya dari perkara yang haram. Jadi enggak mau, seberapapun banyaknya, kalau haram dia enggak mau. Iki 100 juta loh, ya tapi saya enggak mau karena itu haram. Tak tambahi 50 juta, enggak mau. Sekarang itu sudah menjadi kayak tradisi malian, menjadi tradisi setiap pejabat kemudian korupsi. Nanti satu ditangkap, ada lagi, ditangkap, ada lagi, ditangkap, ada lagi. Kayak TV itu enggak lepas dari yang namanya berita dari korupsi. Jadi setiap hari itu ada berita yang menayangkan tentang korupsi, sehingga orang korupsi itu kayak kayak biasa saja. Wah, ini juga memprihatinkan di negara Islam terbesar di dunia, tapi kemudian beritanya isinya hari-hari nggak lepas dari berita korupsi. Ada saja OTT ini, OTT itu. Orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara yang haram, maka dia menjadi musuhnya iblis. Walladzi yunassihu lil ikhwani wa laisa fi qalbihi syai'un, dan orang-orang yang memberi nasihat kepada temannya dan dia tidak punya tendensi apapun, dia hanya mengharapkan kebaikan temannya, di ngandani boten enten tendensi apa-apa, dia hanya pengen kebaikan saja. Maka orang yang seperti ini itu sangat dibenci iblis. Kadang-kadang kan ngandani itu ada maunya, ngandani ini, ngandani itu, ya ben diarani wong apik, kandan-kandan memberikan nasihat. Tapi bukan seperti itu. Yang dimaksud yang sangat dibenci iblis itu adalah orang yang memberi nasihat kepada orang lain, memang tidak ada tendensi apapun, dia hanya ingin kebaikan bagi temannya. Ai alaisa fi qalbihi al-ghish wal hiqd wal khada'u,
tidak ada tendensi apapun, tidak punya kedengkian, tidak punya penipuan, bukan untuk menipu, bukan karena dendam, bukan karena dengki. Dia murni memberikan nasihat kepada temannya, mengharapkan kebaikan terjadi pada temannya. Terus sebentar sambil iki boten saged seluruhnya ini baru sampai di 14 orang-orang yang menjadi musuhnya iblis. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh iblis, bukan orang yang dijadikan temannya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari tipu daya setan, dari tipu daya iblis, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul nanti kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.